Shalom, selamat pagi semuanya. Sungguh bersukacita ketika hari ini kita diberikan lagi hari baru, kesempatan untuk kembali lagi menjalani hari kita, menjalani hidup kita. Nah, pagi ini Ibu akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak semua persiapkan ya, sediakan Alkitab, sediakan alat tulis, sediakan gadget kamu, dan carilah tempat ya yang memungkinkan kamu untuk boleh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan tenang. Dan Ibu akan memimpin doa sebelum Ibu men-sharingkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana satu hari baru lagi yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur sepanjang malam Tuhan menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk boleh melakukan aktivitas. Tuhan, aktivitas yang akan kami lakukan termasuk ketika murid harus belajar, biarlah Tuhan Engkau yang pimpin setiap daripada kami, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sungguh-sungguh ya Tuhan Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana kami boleh menjadi pelaku firman-Mu setelah kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan yang menolong hamba-Mu yang terbatas ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas dan benar-benar sempurna ini. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu menampilkan slide dengan gambar potongan-potongan puzzle. Nah, apakah kamu dapat menebak siapakah tokoh utama di dalam potongan-potongan puzzle itu? Memang mungkin tidak secara keseluruhan, tetapi siapakah tokoh utama di dalam slide yang Ibu berikan ini? Ya, benar ya. Tokoh utama di dalam slide ini adalah Yesus Kristus. Dan di dalam slide ini menunjukkan gambar Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kalau di slide yang sebelumnya, Ibu bertanya, siapakah yang ada di dalam gambar? Siapakah tokoh utama di dalam gambar? Kamu pastinya menjawab Yesus Kristus. Nah, di slide yang ini, Ibu mau bertanya kepadamu, siapakah Yesus itu? Di dalam Lukas 9 ayat 20, Yesus sendiri bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan salah seorang muridnya yang bernama Petrus menjawab, beliau adalah Mesias. Bagaimana dengan kamu? Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Sebagai orang percaya, tentunya kamu tahu ya, dan ini setiap saat kita lakukan ketika kita beribadah. Kita tahu tentang pengakuan iman rasuli, di mana kalau kita perhatikan, kita mengakui Tuhan itu sebagai pencipta, ya, pencipta langit dan bumi dan isinya. Kemudian kita juga mengakui Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai Tuhan kita. Dan kita juga percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Kita mengenal Tuhan kita sebagai pencipta langit dan bumi serta isinya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ke ayat 31. Ayat-ayat yang cukup panjang, Ibu berharap nanti kamu boleh membaca kembali sehingga kamu mengetahui bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melakukan penciptaan dari hari pertama hingga ke hari ke-6, dan di hari ke-7 Tuhan beristirahat.
Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Ibu akan bacakan isi dari kebenaran firman Tuhan yang ada. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ibu menggarisbawahi di bagian kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada kata kita diawali dengan huruf kapital K yang menunjukkan pribadi Tuhan. Dan menunjukkan, kata kita itu menunjukkan pribadi jamak, pribadi yang lebih dari satu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Allah kita Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, itulah Allah kita, Allah Tritunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman di sini menyatakan Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, inilah yang kita peringati setiap hari Natal, yakni kelahiran Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Allah yang menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, Dia benar-benar mengosongkan dirinya sendiri. Kita melihat adanya derajat yang berbeda. Allah yang tidak terbatas. Dia menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan ciptaannya. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali ya sebagai manusia kita mengatakan kita berbeda derajat. Mungkin perbedaan dimaksud masih sebatas posisi, sebatas jabatan, sebatas kekuasaan, tetapi kita masih manusia. Derajat yang sama. Berbeda dengan Yesus. Dalam Markus 15 ayat 27 hingga 32 di sana dikatakan, orang-orang yang lewat di sana ketika memperhatikan Dia bahkan menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mengolok-ngolok Dia. Bahkan mereka mengatakan orang lain Dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Dia selamatkan. Baiklah, kalau kamu Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Dan bahkan kalau kita perhatikan, 2 penyamun yang disalibkan di samping kanan kirinya pun ikut mencela Dia. Sekarang kita akan melihat Allah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 25 hingga ke ayat 27. Yesus menjanjikan penyertaannya ketika Dia tidak lagi bersama-sama dengan manusia. Dia mengatakan, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anak-anakku, lihatlah bagaimana Tuhan menyertai kita senantiasa dari awal penciptaan hingga saat ini. Yesus juga akan ada di akhir zaman. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dalam Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anak-anakku, apa yang akan kita lakukan saat ini? Yesus telah menunjukkan kasih yang sangat-sangat besar kepada kita.
Ketika kita diciptakan di hari ke-6, sebelum kita diciptakan, Dia telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia mau datang ke dunia ini untuk menggenapi rencananya, karya agungnya yang telah dibuatkan sebelumnya untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa, yang seharusnya disalibkan. Kemudian ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi orang percaya. Bukankah itu penyertaan yang luar biasa? Anak-anakku, ketika Yesus sudah mati bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan selama hidup kita? Apa yang kita persembahkan bagi Dia selama hidup kita untuk menunjukkan kasih kita kepadanya? Mari saat ini kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang benar-benar mengasihi kami. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang datang ke dunia menjadi sama seperti manusia yang hidup di tengah-tengah manusia. Bahkan Tuhan, Engkau menggenapi karya agung-Mu, rencana-Mu untuk menggantikan kami yang seharusnya binasa, yang seharusnya disalibkan oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, diri kami ya Tuhan, agar dalam hidup kami boleh melakukan hal yang berkenan kepadamu. Agar hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Engkau sebagai kasih yang kami tunjukkan kepada Engkau. Kami tahu ya Bapa, mungkin secara kalimat ini merupakan kata-kata yang mudah diucapkan, tapi tolonglah kami ya Bapa yang terbatas ini, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap saat, di setiap waktu kami. Bahkan hal-hal yang kami lakukan dimulai dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami lihat, apa yang kami perhatikan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan buat pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini devosi Ibu pada pagi ini. Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi, kiranya boleh sungguh-sungguh kamu merefleksikan dirimu melalui pertanyaan ini dalam meresponi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dari devosi pagi ini, apa saja penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Yang kedua, menurut kamu, mengapa kamu harus hidup bagi Yesus? Ketika kamu sudah menjawab pertanyaan refleksi yang ada, harapan Ibu adalah di dalam tindakan nyata kamu, untuk benar-benar sungguh hidup bagi Kristus, termasuk ketika kamu belajar, kamu melakukan segala sesuatunya yang terbaik yang bisa kamu usahakan, yang bisa kamu berikan untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih, semangat, Tuhan memberkatimu.